Halo, selamat datang di panduan lengkap cara mendapatkan SPPRT bagi produk pangan olahan rumah tangga. Berikut ini adalah panduan detail cara mendapatkan SPPRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Di video ini, kita akan membahas persyaratan, langkah-langkah pendaftaran online, dokumen yang dibutuhkan, hingga tips agar produk Anda legal dan terpercaya. Mari kita mulai! SPPRT adalah sertifikat untuk pelaku usaha pangan olahan skala rumah tangga, memastikan produk aman, bermutu, dan memenuhi standar keamanan pangan. Sertifikat ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait sesuai peraturan BPOM. Contohnya, jika Anda memproduksi kue kering di rumah atau membuat sambal kemasan, SPPRT menjadi bukti bahwa produk Anda layak diedarkan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka kesempatan untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Dengan SPPRT, produk Anda legal, aman, dan dapat dipasarkan lebih luas tanpa khawatir akan teguran atau pelarangan penjualan. Berikut ini adalah persyaratan umum SPPRT. Beberapa syarat pokok SPPRT adalah tempat usaha menyatu dengan rumah Anda, peralatan produksi mesin manual atau semi-otomatis, jenis pangan harus sesuai daftar yang diizinkan, misalnya olahan daging, ikan, sayur, buah, tepung, dan sebagainya, lalu masa simpan minimal 7 hari pada suhu ruang, dan label kemasan memenuhi aturan seperti tertulis komposisi, berat bersih, tanggal kedaluarsa, dan sebagainya. Setelah memahami syarat ini, mari kita bahas proses pendaftarannya melalui OSS atau Online Single Submission. Langkah-langkah membuat SPPRT secara online. Langkah 1. Pendaftaran akun dan pengajuan NIB. Pertama, buka situs OSS di oss.go.id dan buat akun bila belum punya. Isi data usaha selengkapnya, lalu Anda akan memperoleh NIB atau nomor induk berusaha. Di menu perizinan, ajukan permohonan PB UMKU, perizinan berusaha untuk UMKM yang mencakup SPPRT. Pastikan data yang Anda isi, seperti nama usaha, alamat, KTP pemilik, sudah benar. Setelah NIB diterbitkan, Anda siap beralih ke aplikasi khusus SPPRT. Langkah 2. Pendaftaran produk di spprt.pom.go.id. Begitu Anda mendapat NIB, klik link pemenuhan komitmen di OSS yang akan mengarahkan Anda ke spprt.pom.go.id. Masukkan detail produk, nama produk, jenis kemasan, komposisi bahan, dan masa simpan minimal 7 hari pada suhu ruang. Unggah pula rancangan label yang memuat nama dagang, komposisi, berat bersih, kadaluarsa, serta surat pernyataan komitmen sesuai format yang ditentukan. Pastikan data Anda akurat untuk menghindari revisi. Setelah semua data terisi, sistem akan memvalidasi. Jika lolos, SPPRT bisa diterbitkan dalam waktu 1 hari, tentu dengan catatan sarana produksi Anda sesuai standar kebersihan dan sanitasi. Agar tak ada kendala, pastikan tempat produksi Anda memenuhi persyaratan umum, bersih, ventilasi cukup, dan jauh dari sumber kontaminasi. Dengan SPPRT yang terbit, produk Anda resmi diedarkan sebagai pangan industri rumah tangga. Dokumen, biaya, dan masa berlaku. Dokumen utama meliputi data pelaku usaha, KTP, NIB, alamat, data produk, label, komposisi, kemasan, serta surat pernyataan komitmen. Jika diminta, lampirkan hasil pemeriksaan sarana untuk memastikan tempat produksi memenuhi standar. Untuk biaya pendaftaran, kisarannya Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung jenis produk. Sertifikat SPPRT berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang mulai 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Pastikan untuk memperbarui sertifikat tepat waktu agar distribusi produk tidak terganggu. Manfaat dan catatan penting. Dengan SPPRT, Anda meraih legalitas untuk pangan rumah tangga. Konsumen pun lebih percaya terhadap keamanan dan mutu produk. Ini juga membuka peluang untuk masuk ke retail besar, bahkan ekspor, tergantung skala usaha Anda. Setelah sertifikat terbit, ada masa pengawasan sekitar 3-6 bulan.
Anda mungkin mendapat penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana berkala. Bila ditemukan pelanggaran, pelaku usaha diberi 3 bulan untuk memperbaiki. Pastikan komitmen terpenuhi. Demikian panduan memperoleh SPPRT untuk produk pangan olahan rumah tangga. Pastikan semua langkah diikuti dengan benar dan konsultasikan dengan Dinas Kesehatan setempat atau kunjungi spprt.pom.go.id untuk info lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video panduan berikutnya.